kalau dia aktif berarti guru itu memberikan apresiasi. Apresiasinya apa? Lewat nilai. Iya. Cuman kalau saya lihat di Saka Bhayangkara ini kan dia lebih eksis di luar juga. Selamat datang Kak Mumu, apa kabar? Iya, selamat datang Kak Anas, kabar baik. Lama tidak jumpa ini. Kak. Iya, betul sekali. Ini saya mantan murid Kak Mumu. Yang mana Masih ingatkah dengan saya? Kayaknya, oh iya. Yang mana ya Kak ya? Wah. Iya, Kak Anas ya. Ya, saya masih ingat itu. Kak Anas itu kan dulu yang ini ya, jadi aktif di kegiatan pramuka. Siap. Aku selalu ingat itu ya, karena kan memang sering ketemu seperti itu. Betul, dan dulu sering izin waktu pelajaran bahasa Indonesia karena Iya, karena pramuka juga toh. Iya. Iya. Dan tetap nilainya tetap bagus bahasa Indonesia. Dibagus-baguskan pokoknya. Itu wajib. Kak Mumu ini kemarin sudah kita bikin konten 1 dekade Saka Bhayangkara Seyegan ini. Artinya 10 tahun Saka Bhayangkara Seyegan sudah berjalan. Dulu Kak Mumu juga pasti tahu ya, maksudnya seperti jadi apa awalnya. Tahun 19 ya? 12. Iya, 2012. 2012 ya, betul. Sama singkat. Itu pas terbentuknya ini ya, dari Saka Bhayangkara Kak ya. Ya. Waktu itu Kak Mumu sudah di pramuka? Oh, sudah. Jadi sebelum Saka Bhayangkara terbentuk itu sudah saya sudah di pramuka gitu. Tapi saya kan hanya membantu karena dulu kan waktu itu Kak Kismoyo ya, Kak Kismoyo dengan Kak Sarwadi. Kak Sarwadi, betul. Iya. Nah, saya sebagai pembina OSIS dulu itu juga ikut membantu, tapi yang pokok itu siapa tuh Kak Kismoyo dan Kak Sarwadi. Oh ya, dulu pembina OSIS sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Tapi tetap cinta sama pramuka tuh. Selalu, iya. Tetap itu cinta. Memang dari dulu sampai sekarang ya. Pandangan Kak Mumu ini sebagai seorang pembina di SMK Negeri 1 Segan, karena kan dulu awal terbentuk Saka Bhayangkara kan induknya di SMK Negeri 1 Segan. Betul sekali. Itu dari sekolah sendiri, mungkin Kak Mumu mewakili dari SMK Negeri 1 Segan. Saya pengen tanya ini Kak, seberapa besar sih manfaat adanya Saka Bhayangkara ini? Iya, kalau nggak salah ingat itu Saka Bhayangkara itu terbentuk tanggal 12 Januari ya? 21 Januari. Oh, 21 ya, kebalik. Nggak apa loh. Cuman dikit aja. 21 Januari. 21 Januari 2012 ya. Saya masih ingat dulu tahu Kak Bandoko? Wah, ya jelas tahu. Iya, Kak Bandoko yang sekarang ini ya jadi polisi ya. Iya. Sekarang itu kan dulu kan aktif di kegiatan itu, dan Kak Bandoko itu yang istilahnya yang mempelopori sampai terbentuknya Saka Bhayangkara ya tahun 2012. Iya. Terus tadi manfaat ya. Manfaat seberapa besar ya? Iya. Kalau ditanya seberapa besar manfaat Saka Bhayangkara di sekolah, ya sangat besar Kak. Jadi bisa dilihat dari dari Saka Bhayangkaranya sendiri, dari anggotanya ya, yang mana bisa untuk melatih siswa anggota Saka Bhayangkara itu untuk melatih kedisiplinan, kemudian juga karakternya terbentuk, mentalnya juga itu dari anggota Saka Bhayangkaranya. Kemudian dari manfaat di sekolah juga, itu dengan adanya Saka Bhayangkara itu sangat terbantu. Jadi saya kan sebagai pembina OSIS di SMK Segan, setiap kali ada event, ada kegiatan, misalnya dari OSIS ya, OSIS itu mengadakan kegiatan, kemudian dari Dewan Ambalan, kemudian dari Rohis juga, itu setiap kali ada kegiatan selalu melibatkan dari Saka Bhayangkara. Karena memang ini terutama dari keamanannya. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya Saka Bhayangkara seperti itu.
Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, banyak sekali ternyata wah, manfaatnya. pokoknya iya. Sekolah kita juga terangkat dengan adanya Saka Bhayangkara, karena memang karena tahu sendiri ya, Saka Bhayangkara itu kan apa ya, eksis seperti itu, tidak hanya di dalam sekolah tapi juga di luar sekolah. Ya hampir setiap tahun kan apa ya, membantu apa TC ya, traffic counting, kemudian juga ngepam lebaran juga. Ya. Nah, kemudian juga diikutkan juga setiap kali ada kegiatan di luar seperti bakti sosial dan sebagainya. Siap, betul. Ya, itu juga sering diliput juga di media sehingga kan SMK kan juga ikut terangkat juga. Jadi itu manfaatnya ya, kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal manfaat ini Kak. Iya. Karena saya juga dulu dari anggota Saka Bhayangkara angkatan ketiga. Iya. Saya juga merasa senang sekali ketika itu sekolah sangat-sangat mendukung adanya Saka Bhayangkara ini. Jadi betul. Segala fasilitas, sarana dan prasarana dipenuhi ketika kita mengajukan sesuatu untuk kegiatan langsung dengan mudahnya. Saya terima kasih sekali waktu itu dulu masih Pak Cahyo Wibowo. Pak Cahyo, betul. Iya. Beliau sangat luar biasa bagi kami. Sangat care dengan kegiatan tersebut. Betul. Perbedaan sebelum adanya Saka Bhayangkara dan sesudah adanya Saka Bhayangkara. Artinya sebelum 2012 dan sesudah 2012 ini seperti apa dari kacamata Kak Mumu sendiri? Iya, kalau dilihat dari mungkin dari kegiatan pramuka ya, dari kegiatan kepramukaan itu sebenarnya sebelum Saka Bhayangkara terbentuk di SMK Segan itu pramuka SMK Segan itu sudah bagus juga ya, sudah maju juga, berprestasi juga. Itu zamannya Kak Bandoko ya, tahu ya Kak Bandoko itu sudah banyak prestasi juga. Itu sebelum tahun 2012. Sebelum tahun 2012. Ya. Kemudian setelah Kak Bandoko dan teman-teman dari Dewan Ambalan ya, itu lulus. Nah, kemudian terbentuk juga Saka Bhayangkara. Nah, setelah adanya Saka Bhayangkara di situ, apa ya, sekolah kita tuh jadi lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Saka Bhayangkara itu kan sangat eksis ya, sangat eksis di luar sekolah. Yang tadi ada kegiatan setiap ada kegiatan PAM di Lebaran, kemudian bakti sosial, kemudian lomba-lomba seperti itu selalu selalu unggul kayak gitu, sehingga banyak media yang meliput dan nama SMK Segan itu kan jadi terangkat sehingga setelah Saka Bhayangkara terbentuk ya SMK Segan juga tambah gitu, apalagi banyak anggota Saka Bhayangkara yang diterima menjadi anggota Polri, TNI dan sekolah sebagainya. Tinggi juga. Ya, betul. Dan itu saya pernah dengar Kak. Jadi ada adik kelas saya itu kok pengen masuk SMK Negeri 1 Segan, kenapa? Mau ikut Saka Bhayangkara. Betul sekali. Jadi memang saya juga sering ya. Saya juga saya tanya ketika calon siswa itu mau masuk, kenapa kamu kok memilih SMK Segan? Kan banyak SMK yang lain kayak gitu ya. Nah, dia katanya karena pramukanya bagus, karena Saka Bhayangkaranya. Saya juga sering mendengar seperti itu Kak. Jadi ternyata Saka Bhayangkara Segan ini memang apa ya, banyak diminati. Betul sekali. Walaupun saat ini sekolah-sekolah lain dari sekolah lain juga ikut bergabung dengan Saka Itu Kak. Jadi gini, saya masih ingat ya, ketika PPDB ya, pendaftaran siswa baru. Nah, itu kan ada calon siswa, kemudian itu ada yang datang itu ada yang benar-benar mau daftar, ada yang cuma nganter temannya. Nah, ketika nganter saya tanya, ada temannya yang cuma nganter gitu. Tapi melihat kan Saka Bhayangkara kan bertugas di situ, bertugas keamanan, menjaga bantuan di situ kan pakai pakaian seragam ala seperti polisi ya. Itu kan kelihatan gagah kayak gitu. Itu dia tertarik, akhirnya
dari nganter temennya akhirnya ikut daftar sampai seperti itu. Iya, diterima juga. Akhirnya juga masuk di Saka Bayangkara juga. Itu bisa dicek itu gelombang berapa. Iya, ini udah gelombang 11 ya. Iya, udah 11. Alhamdulillah sudah sampai 11. Dan akan terus berusaha beregenerasi tiap tahunnya. Iya. Karena memang setiap setiap generasi itu mesti ada ini ya Kak ya, ada apa namanya yang berhasil ya. Alumni itu saya lihat setiap ada apa namanya seleksi itu mesti ada yang masuk. Seleksi Polri maupun Polri ya, TNI kayak gitu. Dan saya juga kayak sedikit heran. Kenapa setiap tahun dari Saka Bayangkara Saigan ini ada yang lolos. Itu yang membanggakan Kak. Itu. Saya juga bahkan sampai tanpa speser pun kan. Banyak seperti itu. Dan itu masuk. Saya dulu juga bercita-cita seperti itu, namun saya tahu nggak usah. Mungkin kayak karena Tuhan saya bilang kalau pendek gitu nggak enak. Karena Tuhan mungkin berkehendak lain jadi Yang penting tetap saya cinta Saka Bayangkara. Nah ini kan karena Pak Mumu ini Kak apa Pak? Iya Kak aja lah. Kak aja. Biar lebih ini ya. Biar lebih muda karena nggak mau dibilang tua ini. Iya menolak tua. Nah, karena Kak Mumu ini kan selain di pembina pramuka juga pembina OSIS. Iya betul. Dan mungkin ada ekstrakurikuler yang lain di SMK Negeri 1 Saigan. Nah, ini apa sih spesialnya Saka Bayangkara di mata Kak Mumu sendiri? Spesialnya kayak martabak ya. Kalau martabak ada telurnya berapa gitu ya. Kalau ini telurnya Saka Bayangkara apa ya? Ya jadi gini Kak Nas, kalau spesial itu apa ya? Jadi kalau menurut saya semua organisasi yang ada di SMK Saigan ini ya spesial dan itu bagus-bagus. Kemudian juga anggotanya itu juga semuanya bagus kayak gitu ya. Cuman kalau saya lihat di Saka Bayangkara ini kan dia lebih eksis di luar juga. Jadi di samping eksis di dalam sekolah, di luar juga eksis gitu. Jadi karena memang kalau Saka Bayangkara itu kan pembimbingnya itu langsung dari kepolisian ya, dari kepolisian. Jadi kok keren ya gitu loh, keren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekeluargaannya itu juga sangat bagus sampai alumni. Saya sering lihat dari angkatan 1 ya. Dari angkatan 1 itu kok setiap kali ada kegiatan itu selalu muncul itu yang saya bangga dengan Saka Bayangkara. Meskipun yang untuk organisasi lain juga bagus juga ya untuk keluarganya gitu. Tapi yang di Saka Bayangkara ini kok saya lihat kok setiap kali ada kegiatan, ada event, Diksar pun selalu ada. Iya. Bahkan anggota yang di Diksar sama seniornya yang datang banyak seniornya. Betul sekali, iya. Makanya aku sering candaan dengan itu ya Saka Bayangkara. Ini yang di Diksar yang mana ini? Kok banyak alumninya? Sebetulnya bukan maksud membandingkan dengan organisasi di SMK Negeri 1 Saigan. Tapi tetap kita juga bersinergi, tetap menjalin silaturahmi dengan OSIS, dengan Dewan Ambalan, Rohis juga. Ya, itu semuanya bagus semua ya. Ya, semoga yang organisasi-organisasi lain tetap bisa lebih eksis lagi. Mungkin di luar sekolah pun juga lebih bisa eksis. Ya, jadi biar kalau saya pengennya ya Saka Bayangkara kan bisa menjadi motivasi dari yang lain seperti itu biar lebih baik lagi. Ya sudah baik, biar lebih baik lagi ya gitu. Jadi saya punya pengalaman menarik nih Kak. Dulu ketika masih sekolah itu pernah sekolah? Pernah. Ketika masih sekolah itu ada kegiatan Saka Bayangkara nih. Misalnya pelatihan ataupun kemah itu kan sering nggak berangkat atau izin sekolah. Iya. Nah itu bersyukurnya saya
itu guru itu selalu mengizinkan dan mungkin memberikan keringanan. Iya. Terutama sama nilai. Oh gitu ya. Ya. Jadi ya apa ini bentuk dukungan dari guru gitu. Tapi gitu. saya takutnya gini Kak. Mungkin ada juga teman saya dulu yang merry ataupun iri dengan saya. Saya berusaha nggak pernah ikut kegiatan pelajaran tapi nilainya bagus gitu tapi ya. Nilainya bagus. Gitu. Ya itu memang gini Kak Anas. Jadi memang guru itu kan lihat ya. Jadi siswa yang aktif di kegiatan tidak hanya di pramuka ya, di OSIS juga, di Rohis atau mungkin di Dewan Ambalan atau di kegiatan apapun, seni juga. Kalau dia aktif berarti guru itu memberikan apresiasi. Apresiasinya apa? Lewat nilai. Gitu. Jadi berarti ada tambahan nilai itu mesti gitu. Itu jadi memang itu sebagai bentuk apresiasi guru terhadap siswa yang aktif seperti itu, aktif yang positif ya, seperti tadi ada pramuka, ada Rohis, ada OSIS, ada musik, ambalan, atau keterampilan yang lain seperti itu. Karena di samping itu kurikulum kan dulu saya awal percobaan ini kurikulum 2013 ini, ya. Kurtilas. Ya. Nah di samping itu di samping pramuka sebagai ekstra wajib kan nilai sikap atau karakter kan juga pengaruh terhadap kenaikan kelas. Nah itu menjadikan saya, ini kalau saya ikut organisasi yang positif pasti nilai saya bagus. Betul. Itu tanggapannya gimana? Jadi memang untuk di kurikulum 13 itu kan kita juga dituntut untuk karakter juga ya. Karakter anak itu lebih bagus kayak gitu, apalagi di kegiatan pramuka itu kan di Kurtilas itu kan menjadi ekstra kurikuler yang wajib. Nah nanti karena wajib itu harus diikuti oleh seluruh siswa ya. Kalau di SMK Segan itu kelas 10 dan 11 gitu. Kalau yang kelas 11 kan masih sistemnya masih blok ya. Nah di situ nilai karena memang untuk pramuka itu tujuannya untuk membentuk karakter siswa ya gitu. Jadi kalau ada siswa yang seperti dulu Kak Anas ya, itu kan rajin di kepramukaan, kemudian aktivis lah kayak gitu. Itu ya mungkin guru udah melihat karakter Anas itu baik kayak gitu. Nah itu yang dapat nilai plusnya. Berarti sekarang itu kelas 10 dan 11 yang wajib? Iya. Itu mulai kapan? Soalnya itu dulu sebenarnya saya belum. Masih ya, kelas 10 ya. Masih kelas 10 aja 10. Itu. Iya. Itu memang sebenarnya itu pramuka di SMK Segan itu kelas 10 dan 11. Cuman yang kalau kelas 10 itu kan setiap minggu sekali. Tapi kalau yang kelas 11 itu dibuat sistem blok. Jadi tidak setiap minggu sekali, tapi ditaruh di akhir semester atau akhir tahun gitu. Nanti ada kegiatan gitu. kemah bakti gitu ya. Kemah bakti beberapa hari, beberapa jam, nanti itu sebagai pengganti yang tadi yang latihan tiap minggu seperti itu. Soalnya kan kalau dulu saya ketika masih kelas 10 itu kan yang wajib kelas 10, kemudian yang kelas 11 itu cuman yang Dewan Ambalan. Ya. Ternyata sekarang kelas 10 dan 11 itu wajib gitu. Dan itu ada nilai di raport juga ya? Begitu. Itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Nah terus nanti Dewan Ambalan tetap meskipun kan kebanyakan Dewan Ambalan kelas 11 juga. Nah Dewan Ambalan nanti ketika kemah atau pas sistem bloknya itu dia juga bantu kepanitiaannya seperti itu nanti. Tapi jadi bedanya kalau Dewan Ambalan nanti menjadi kepanitiaannya, kemudian yang lain peserta seperti itu. Iya. Nah ini bicara di luar pramuka dan Saka Bayangkara. Iya. Ini kan gimana? Kak Mumu ini dari duluan terkenal dan tercemar. Terkenal mengambil hati siswa, pintar mengambil hati siswa. Jadi kesannya itu selalu ngenomi. Gitu. Ya dan dekat dengan siswa. Iya kan memang masih muda.
Bukan nggak mau tua. Menolak tua. Menolak tua. Iya. Nah itu sebetulnya apa sih? Kenapa sih? Kan ada toh guru, misalnya guru yang menjaga jarak dengan siswa supaya dia tetap dihormati dan disegani. Tapi Kak Mumu ini beda dengan yang lain, dengan Bapak Ibu guru yang lain. Itu kenapa sih kok kayak gitu? Jadi kalau ditanya kenapa kok ngenomi kayak gitu ya, kenapa kok itu ya, kalau sebenarnya kalau boleh jujur, semua orang itu kan mesti ini ya, ingin kelihatan muda, ngenomi dan sebagainya kayak gitu. Nah itu memang saya awalnya karena memang saya kan dilahirkan dari keluarga seni ya. Oh iya. Seni toh Kak? Iya, apa musik? Bapak saya itu kan polisi, tapi tapi beliau juga hobi musik, pemain keroncong beliau. Ya, bapak saya itu pemain keroncong. Kemudian ibu saya juga dulu kan penyanyi juga. Nah, jadi namanya orang seni itu kan ya biar kelihatan, bukan biar kelihatan, memang selalu berpenampilan sebaik mungkin lah kayak gitu. Nah, saya terbawa sampai itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok saya dekat dengan anak-anak? Memang itu saya punya ini ya, tujuan, karena memang kalau di sekolah kita namanya STM ya. STM kan itu kan karakternya macam-macam. Ya, ada yang anaknya baik, ada yang pendiam, ada yang uraan, ada yang nakal, ada yang bahkan lebih dari itu. Nah, itu saya baik dengan anak-anak itu memang ini, satu merangkul semuanya. Jadi tidak saja membeda-bedakan anak yang baik, anak yang tidak baik, anak yang yang nakal dan sebagainya. Semua saya rangkul. Apalagi anak-anak yang istimewa dalam tanda petik ya. Jadi istimewa itu yang memang anaknya nakal, bolosan, kemudian tidak pernah nugas, pokoknya selalu membuat kacau gitu. Nah, itu justru yang saya dekatin. Agar apa? Nanti ketika saya dekatin, kadang saya sering kan ajak makan, tak ajak keluar, tak ajak jalan-jalan, itu sering. Nah, itu nanti ketika kami jalan-jalan, kayak makan, itu baru saya masukin dengan nasihat-nasihat. Wejangan seperti itu. Itu anak tersebut kebanyakan nurut. Nah, nurut akhirnya mereka itu ketika mau melanggar itu ya mungkin sungkan atau mungkin dan mungkin nasihat-nasihat saya, pesan saya itu masuk di situ. Kan beda dengan ada anak yang nakal, bolosan, ada anak yang ini tapi dikerasin. Ya, dikerasin. Itu kan malah bukan tapi malah lari kan kayak gitu. Nah, berarti ini kamu ini cocok guru BK ini. Ya, saya. Padahal sering di BK dulu ya. Ya enggak. Jadi memang saya di sini juga di kesiswaan ya, di pembinaan OSIS juga, saya tuh memang dekat dengan tujuan untuk tadi itu yang saya sampaikan tadi. Tapi apakah tidak khawatir kalau misalnya terus anak itu ngelunjak ataupun nggak sopan, jadi kayak murid sama guru itu kayak jape mete gitu ya, gitu loh, percaya diri gitu ya. Jadi memang tapi selama ini enggak ya, memang kedekatan kami itu kedekatan benar-benar. Jadi saya memang gini, bapak sama anak. Iya, bapak sama anak, kakak sama adik gitu. Karena memang saya udah komitmen dengan anak-anak. Kalau di sekolah ya anggap saya sebagai guru, saya sebagai bapak gitu. Tapi kalau di luar terserah, silakan menganggap saya sebagai bapaknya, kemudian saya sebagai kakaknya, sebagai teman, sebagai orang tua, itu jadi mudah. Dan sampai sekarang pun banyak alumni yang masih masih nyari ya gitu ya. Saya lihat memang Kak Mumu ini banyak dicari alumni dari SMK mungkin. Dan kadang polisi juga nyari. Ya tapi mungkin kan saya dulu sebagai siswa juga bisa menilai guru seperti apa kan. Ini guru ini care nih sama murid ini. Guru ini enak sama murid. Jadi tetap
ada jenjang tapi tetap bisa akrab. Iya, ya itu karena memang saya punya tujuan seperti tadi ya. Itu jadi untuk untuk memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat itu kita rangkul dulu. Iya. Kita rangkul. Satu kadang juga ya kalau kita hitung rugi, untung rugian ya mungkin banyak rugi ya. Tapi nggak masalah. Ya nggak masalah karena mungkin kalau rezeki kan bisa dicari dari yang lain juga gitu. Nah, sebelum closing ini Kak, mungkin saya mau tanya, apa sih harapan Kak Mumu selaku pembina Pramuka di SMK Negeri 1 Segan untuk Saka Bayangkara yang sudah berumur 11 tahun ini? Iya. Oke, jadi kalau harapan saya untuk Saka Bayangkara, ya mudah-mudahan Saka Bayangkara tetap jaya, tetap maju, tetap eksis, dan bisa menciptakan atau outputnya itu banyak yang berhasil seperti ya, bisa syukur bisa masuk di angkatan ya seperti kepolisian, TNI dan sebagainya. Kemudian juga untuk adik-adik pramuka khususnya di SMK Segan itu tidak usah sungkan-sungkan, mantap saja gabung di Saka Bayangkara. Karena memang sudah terbukti bahwa Saka Bayangkara itu outputnya sudah terbukti ya, sudah terbukti banyak yang berhasil sukses seperti itu. Itu kalau dari saya. Jadi kedepannya Saka Bayangkara itu lebih eksis lagi. Kemudian untuk kekeluargaannya juga terus dipertahankan seperti itu. Itu dari saya. Nah, kalau Kak Ana sendiri mungkin ada harapan dari karena saya juga alumni ya. Alumni dulu juga aktivis di Dewan Ambalan. Ketua nggak salah ya? Enggak, saya malah nggak ikut Dewan Ambalan dulu. Malah Saka Bayangkara tok saya. Ketua Dewan Ambalan siapa dulu tuh? Dulu Fauzi. Oh, Kak Fauzi ya. Sekarang TNI AU. Tapi bantu juga kan selalu membantu. Jadi Kak Anas ini bukan Dewan Ambalan tapi selalu membantu di kepramukaan ya. Nah, itu kemudian dulu juga aktif di Saka Bayangkara dan sekarang masih eksis juga ya di Saka Bayangkara. Nah, harapannya apa? Kok malah saya yang nanya ya? Kalau harapan saya, maksudnya harapan ke depan untuk sekolah ini Kak, sekolah SMK Negeri 1 Segan. Sebelum ke harapan, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena sekolah SMK Negeri 1 Segan khususnya sudah memfasilitasi kami, mendukung kami, memberikan yang entah itu bantuan material ataupun sebagainya. Selanjutnya untuk harapan dari saya, semoga SMK Negeri 1 Segan juga lebih banyak dikenal. Amin. Kemudian menjadi sekolah favorit. Amin. Ya. Dan tetap mendukung kegiatan Saka Bayangkara. Iya. Jadi kan Saka Bayangkara juga bagian dari Pramuka ya. Jadi Pramuka SMK Segan, Saka Bayangkara, kemudian ada juga Saka Bakti Usada dan Wirakartika. Itu kami selalu mengharapkan tetap jaya, ya gitu, dan juga bisa selalu berkolaborasi. Dan nanti Dewan Ambalan mengadakan kegiatan kemah atau apa. Keamanan dari Saka Bayangkara, iya, dari Saka Bayangkara, dari Saka Wirakartika, dan juga untuk Bakti Usada, tim medis dari Bakti Usada. Gitu. Baik, terima kasih Kak Mumu atas hadirnya di sini. Semoga ke depan semakin sukses. Amin. Dan bahagia selalu.